makin ke dalam itu makin ngilang, nggak ada. Ini saya nggak beres nih, ini saya dibawa ke dalam nih ini mah, kata saya. Udah ada piring gitu. Orang itu aku penasaran mungkin ada di toilet nih. Setelah di toilet penasaran bang, pas saya buka itu gelap. Ternyata pas saya buka itu dia udah ada di atas. Ada kursi di situ, sebelahnya juga udah ruang jenazah. Itu tetap gak bisa gerak, gelap, terus keadaan gelap. Ternyata yang megang, yang nahan kita itu orang. Megang apa dia? Kaki, jadi sebelah doang. Jadi sebelah doang. Dan anehnya gitu bang, tangannya dia di sini, orangnya itu masih di situ. Halo teman-teman di rumah, malam ini bakal ada cerita nih dari seorang perawat yang mengalami kejadian horor waktu dia bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Cianjur. Jadi di sana dia ngalamin kejadian horor yang terjadinya itu rata-rata shift malam. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Bang Rudi. Halo Bang. Halo Bang. Iya, orang Cianjur nih, datang main ke Bekasi buat nyeritain ini. Waktu kerja jadi perawat di rumah sakit itu tahun berapa? Tahun 2014. Itu udah lama ya? 2014. Udah lama banget tuh. Iya, sering kejadian yang di luar nalar. Rata-rata kejadian itu di shift malam. Oh, di shift malam. Iya, dan selalu menunjukkannya itu berbeda-beda bentuk jenis setannya gitu. Oke, banyak ya di Banyak. sana. Kenapa selalu shift malam nih? Di sana shift malam sepi apa rame di rumah sakit itu? Sepi Bang. Sepi ya? Sepi. Ini rumah sakit gede apa rumah sakit kecil nih yang kita bicarakan nih? Rumah sakit gede. Rumah sakit gede? Tapi swasta. Oh, oke. Di Cianjur. Dan waktu itu berapa lama kerja? 6 bulan. Oh, 6 bulan. Oke. Nanti diceritain detailnya ya kejadian horornya gimana. Dan buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Bang Rudi, nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang skip-skip. Dan buat kalian sebelum nonton videonya, gue mau minta tolong untuk di like dulu videonya. Dan yang belum subscribe juga cepetan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri cepat 1 juta subscriber. Oke? Bang Rudi, langsung kita mulai ya ceritanya. Nah sebelumnya kan saya sekolah ngambil jurusan keperawatan. Akhirnya aku sekolah, kebetulan kan ada PKL-nya. Waktu zaman dulu itu ada PKL-nya selama 6 bulan. Dan aku dapat PKL yang kedua di kelas 2 itu di rumah sakit. Itu rumah sakitnya besar, jadi itu di daerah sekabupaten lah. Itu termasuk yang gede gitu. Awal sih itu biasa aja, karena kan kita nganggapnya yang penting saya di situ kerja yang benar, dapat sertifikat biar bisa lulus nanti sekolahnya. Iya. Bulan pertama sih santai-santai aja, dia nggak ada yang saya alami itu aman gitu, hati masih dalam tenang, kerjaan sebisa mungkin dimaksimalin supaya dapat nilai gitu dari atasan saya. Nah, mungkin kedua bulan kemudian saya udah mulai agak sedikit mengalami gangguan gitu Bang. Di bulan kedua itu malam Selasa kalau nggak salah ya, malam Selasa itu masih ingat saya. Itu malam sekitar jam 11, saya tuh ngurus pasien perempuan. Oke. Kebetulan si keluarga ini pulang
pulang keluarga pasien ini. Terus nggak ada, cuma nitipin gitu aja, nitip pasien nanti juga sore atau malam kesini lagi, katanya saya izin pulang dulu. Nah si pasien ini sendiri ditanggung jawabin ke anak training, saya sama temen saya. Kebetulan itu lantai 8 yang kita tungguin itu. Lantai 8 itu nggak terlalu rame, jadi si pasien-pasien itu cuma yang diisi kamarnya itu cuma berapa doang dari yang pool itu, kan poolnya itu ada 30 kamar. Yang ada pasien cuma sekitar 8 kamar yang isi pasiennya. Jadi yang hampir 20 itu kosong. Jam 12:30 lah. Saya tuh nungguin pasien ini, kok keluarganya belum datang juga, kata saya. Nitipinnya tadi jam 4 sore. Sedangkan saya ada tugas lain di kamar 07 yang satu lagi. Ini gimana ya pasiennya, atau di keluarganya masih nunggu juga, belum datang juga. Ya udah deh, saya minta tolong ke pasiennya, masih bisa ngomong soalnya masih sadar. Saya mau ke situ dulu, gitu, ke sebelah dulu, Pak, tunggu di sini ya. Nah saya pergi ke situ, tiba-tiba ada yang orang lewat muncul di dalam kamar, baju putih, jadi dia kayak orang aja, kayak bawa lilin, bawa lampu atau kenapa, soalnya kan gelap gitu Bang. Itu gelap. Pas saya samperin itu orang, saya beraniin aja gitu, itu orang itu kan jam setengah 1 ya. Yang tadinya saya mau ke pasien malah ke situ, ke yang tadi kelihatan lewat orang baju putih. Oke, terus Pintu itu ternyata kebuka Bang. Masuk tuh saya Bang, masuk, mau tujuan saya bukan mau yang aneh-aneh, mau hidupin lampu. Aku masuk, aku ngeraba-raba lampu tuh Bang, karena kan gelap. Kan lampu kotaknya di dinding ya? Iya, saklar. Saklar. Satu megang-megang gerak-gerak itu supaya nemu saklar itu. Itu Bang kayak megang tubuh orang. Itu kayak kepegang tangan, tapi ada kuku-kukunya gitu. Itu beneran kepegang. Itu posisi aku mau keluar lagi ke pintu. Ini aku mau keluar tuh berat, badan tuh berat, dan aku berusaha untuk pegang, nyari kontak lampunya itu, gak nemu. Nah setelah tadi aku ngehindar dari tempat itu, kayak ada orang kayak megang itu, justru malah pintu tuh ketutup sendiri. Terus Enggak, aku langsung teriak, jangan ngerjain gua gitu, temen tahu ini si Denny, kata saya. Apaan sih, kata saya kan. Kok nggak ada suara? Woi, aku percaya itu si Denny. Kan di lantai itu temen aku yang satu tim sama aku, si Denny. Terus Ya aku langsung buka-buka. Jangan ngerjain. kayak kekunci gitu. Kekunci gitu. Ya aku pilihnya tetap si Denny. Gak mungkin jin bisa, maksudnya kayak setan bisa ngunci, gak mungkin kan? Iya. Aku nyampe teriak sekencang-kencangnya, gak ada yang denger. Akhirnya ya udah, cari lampu aja deh, cari lampu, kata saya Bang, cari lampu. Nah lampu itu tetap belum nemuin juga. Punya deh insting, ya udah deh kamar mandinya pasti lampunya hidup, kata saya. Kalau ini gak nemu. Ya udah, aku masuk ke kamar mandi, aku hidup tuh ternyata. Lampu kamar mandi doang tuh, kamar ruangannya enggak nemu soalnya katanya. Setelah hidup, aku usahain supaya ada cahaya. Ternyata cahayanya juga gak nyampe keluar gitu, pas kamar mandinya aja, jadi lampu kecil, cuma buat kelihatan doang gitu. Nah, pas mau keluar lagi, itu ngeliat sosok Bang di pintu. Sosoknya itu perempuan, nggak pakai baju putih, baju hitam aja. Hitam kan, kalau kunti kan saya biasanya putih ya. Ini pakaian daster hitam aja semua, rambut panjang. Aku mau teriak juga bingung, kayak gemeteran gitu kan, takut gak bisa. Ketika langsung punya inisiatif baca-baca Al-Quran gitu ya, eksekusi. Belum saya baca eksekusi, ternyata udah gak ada. Hilang. Cuman menunjukkannya itu tadi pas dari pintu itu, keluar dari pintu. Langsung aja baca-baca tuh, baca ayat Qul a'udzu birabbil nas, baca ayat kursi. Akhirnya langsung buka pintu tuh itu masih dalam keadaan kekunci. Cuman
ada yang masih bisa kebuka, yaitu jendela. Lewat jendela. Jendela itu jendela kemana? Jendela keluar. Iya, keluar kamar itu kan koridor. Koridor kan? ya. Akhirnya aku keluar koridor, habis itu langsung lagi ke pasien saya. Oke. Pasien saya yang mau tadi disamperin. Berarti itu lampu emang nggak ada saklar ya? Nggak ada, nggak ketemu. Kayak ditutup ya? Ditutup, terus pintu itu masih terkunci. Ya dengan pikiran positif aja, mungkin itu si Denny ngerjain. Ya udahlah, aku ngurus, yang penting pasien jangan sampai jangan terabaikan, ini harus tanggung jawab saya ini. Ya udah ngurus pasien lagi tuh. Pasien yang kamar 07 yang aku tadi mau samperin. Cuman kalau perasaan was-was kayak ketakutan masih merinding itu masih ada walaupun udah di situ. Emang waktu yang gelap-gelapan di ruangan nggak kepikiran buat ini flash HP gitu sama? Nggak bawa HP. Oh, nggak bawa HP. Nggak bawa HP. Oh, nggak bawa HP. Jadi pas masuk itu mau hidupin lampu aja kelihatan ada orang. Iya, berarti kelihatan ada orang di ruangan dari jendela dong, berarti ya kan? Dari jendela. Pintunya pintu yang ada kacanya dikit apa pintu ketutup full? Pintu ketutup full. Ketutup full ya, pintu yang nggak ada kacanya ya? Nggak ada kacanya, cuman pas aku bukain kok kebuka. Berarti lihat ada orang dan si orang itu bawa cahaya gitu, Dari katanya jendela. dari jendela Dari ya? jendela. Oke. Akhirnya aku besoknya penasaran, nemuin lah si Denny sampai dalam keadaan kesel gitu. Berarti hari itu nggak tahu kelanjutannya itu pintu gimana? Nggak tahu. Nggak tahu? Dibiarin aja, yang penting saya tugas bener selesaiin dulu ini pasien yang 07. Ah. Habis itu sampai sekitar jam 3, habiskan tuh sampai jam 3 tugas saya. Mau nyari si Denny tuh saya tuh besoknya. Ketemu nggak tuh? Ketemu, saya sambil emosi tuh, kesel. Nanyain yang sebenarnya itu siapa yang ngunci. Ternyata dia enggak. Gua enggak ke situ, kan gua langsung ke bawah. Enggak sama sekali di situ minta sampai saya minta bukti kan ya siapa yang ngerjain. Karena kan kesel, emosi, saya ketakutan, udah mah takut dikerjain lagi. Pas di situ langsung pilih, berarti yang malam itu aku dalam keadaan ketakutan itu beneran jin kata saya gitu. Soalnya besok lagi pas ke kamar itu biasa aja. Itu awal mulai keanehan di situ. Nah, berikutnya lagi biasa lagi tuh Bang, normal lagi aku kerja lagi biasa. Cuman kalau pas waktu shift malam suka itu yang ditakut-takutin, suka takut kejadian kayak yang aneh-aneh lagi. Rollingannya berapa kali sekali? Shift malam ke shift pagi? Seminggu sekali kah apa sebulan sekali? Gak tentu, yang nentuinnya atasan. Oke. Pas selang 2 hari, saya lagi tuh Bang. Yang shift malam itu. Aduh, kata saya Bang, mulai gemetaran, mulai cemas lagi nih. Ada takut, ada kayak berani gak ya? Ini soalnya nyampe jam 3 itu jam waktu kerjanya. Dan juga di bagian lantai 8 lagi. Lantai 8? Iya. Lantai 8 ini inpatient ya? Iya, kemarin juga di lantai itu kejadian. Kerja aja normal tuh Bang, ngurus pasien. Istirahat tuh Bang, saya Bang. Istirahat tuh pengen emang maunya tidur biar nggak ada rasa takut, karena di situ jujur aja aku kayak ketakutan. Jam berapa ini? Jam 11. Cuman takut dari awal kerja sekitar jam 7 malam itu udah ada takut. Cuman dilawan aja gitu, ya udahlah. Cuman pas jam 11 mau tidur itu takutnya reda. Akhirnya di depannya saya pasien, saya tidur di kursi. Di mana tidur? Di kursinya, ini kan kursi, ini depannya pasien, itu kan kursi memang buat perawat, buat nunggu. Kalau nggak perawat, keluarga gitu suka nunggu. Berarti di dalam kamarnya? Di dalam kamarnya. Oke. Ada berapa bed di kamar itu? Ada 2, ada yang 3. Bed. Ada kebetulan yang itu 2. Oh, yang tempat saya istirahat 2 bed. 2 bed. Ada pasien itu ya? Ada pasiennya 1. Oke. Terus? Nah, saya tuh istirahat, kecapean karena dari jam 7. Dari jam 7 sampai jam 11 tadi aktif terus tuh kerja. Jam 11 tuh istirahat. Mungkin itu kelelahan ya. Tidur tuh di kursi. Tidur di kursi, saya tiba-tiba tidur aja nyenyak. Mimpi Bang, mimpi tuh aku keluar. Udah nggak di situ, udah nggak di kamar itu. Jadi adanya di tempat yang serem. Jadi di belakang gedung rumah sakit ada pohon besar.
di situ tuh jarang keakses orang karena bentukannya belakang kan, tapi ada pohon. Itu aku mimpi itu udah ada di situ bang, di dekat pohon itu yang sunyi jarang kelewat orang. Saya ada di situ bang. Cuman di dalam impian saya itu di situ tuh tiba-tiba taman gitu, ada buat tempat bermain, kayak ada tempat duduk. Tiba-tiba saya di situ, di pohon itu yang ada tempat buat anak-anak main, ada tempat orang duduk. Tapi si orang duduk itu tuh aneh bang. Ada orangnya nih berarti? Ada anak, bisa dihitung juga bang, mungkin ada sekitar 15 orang. Oke, anak kecil nih? Ada anak kecil, ada orang tuanya, ada bapaknya, ada kakeknya di tempat yang sepi itu, yang ada pohon besar itu. Posisinya gelap, cuman orangnya itu pada diem gitu. Diem kayak orang gimana ya, gerak seperlunya aja gerak, ngasih makan anaknya kayak nyuapin. Terus ada orang yang gerak jalan tapi gak ngomong. Saya merhatiin aja tuh bang dari jarak gak jauh dari mereka. Pokoknya pohon itu yang aku takutin. Pokoknya ada pohon besar terus keadaannya kotor tadinya bang, makanya aku takut itu. Terus jarang keakses, orang lewat pun jarang. Kirain itu bener bang, karena mimpinya itu kayak bener gitu, kayak nyata. Orangnya juga jenisnya orang gitu jelas. Terus anak kecilnya juga anak kecil jelas lagi main, lagi nyuapin juga ibu-ibu itu jelas. Cuman gak bisa ditanya aja, kayak datar, kayak pucat. Akhirnya saya nanya-nanya, Pak ini di mana Pak? Saya mau keluar Pak, maksa-maksa tuh. Pak saya ini di mana? Ada yang bisa ditanya-tanya tuh bapak 60 tahun lah, sekitar 60 tahun. Aku pegang-pegang, Pak, saya di mana Pak ini? Saya mau keluar Pak. Gak jawab-jawab. Jadi posisinya diem aja gelap. Jadi posisinya juga kayak setengah sore, setengah gelap. Jadi pas mau maghrib gitu. Di dalam impian saya udah mau maghrib, bahkan udah gelap gitu ya. Cuman masih ada anak yang main-main gitu. Itu mau keluar, gak jawab-jawab bang. Akhirnya saya baca-baca. Harus baca-baca doa kali ya. Baca tuh entah itu ayat kursi. Baca ayat kursi sekuat tenaga, itu orang malah pada melototin yang serem tadi itu. Saya baca ayat kursi. Baca ayat kursi, baca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu. Bacalah sampai selesai. Orang itu makin melototin sama saya, yang tadi baik juga, yang ibu-ibunya kan ini mah baik. Makin melototin ke saya, makin serem. Makin serem, makin nunjuk-nunjuk, makin jauh. Terus aku bangun deh, ternyata cuma mimpi. Aku bangun pas lagi tadi nungguin pasien, ada di situ lagi. Jadi di lingkungan itu kan anehnya itu kan kalau bau amis darah ya, biasanya di bank darah kan, di rumah sakit ada bank darah. Ya benar. Ada juga ruang operasi. Yes. Biasanya yang ketika mau menyengat yang amis-amis bau anyir darah itu pas lewat ke area yang ada hubungannya gitu, secara biologisnya ada darahnya. Ya bank darah emang bau darah pasti. Iya di situ. Sama di ruang operasi juga sama. Nggak tahu deh kalau di situ. Ruang operasi juga ya. Ruang operasi juga. Kalau habis tindakan biasanya. Habis tindakan aku kan. Habis tindakan pasti bau. Tapi kalau lagi nggak tindakan nggak bau. Kan aku di malah bau alkohol itu. Iya. Cuman kalau bank darah tetap ada bau-bau amis gitu. Terus kalau misalkan orang pasien yang penuh darah yang habis dari kecelakaan itu mah enggak, cuman nggak kuat ngelihatnya aja, darah-darah sama yang ada dia patah lah, dia rusak lah. Kan tiba-tiba tuh datang dari nggak tentu jamnya. Nah, itu kecelakaan. Itu dari UGD kan tugasnya di inpatient, bukan di UGD kan? Itu kan aku lagi bukan posisinya, nggak tetap di situ. Entah saya keluar, entah itu beli makanan, entah itu ketemu orang. Nah, maksud saya pas ketemu itu yang berat-berat suka papasan itu. Suka papasan gitu. Itu tetap ngeri gitu bang. Jadi kalau misalkan bau darah, nah ini anehnya bau darahnya itu bukan di tempat itu gitu. Saya ketika merasakan bau amisnya itu sampai mau muntah. Ada ruangan genset sih, ruangan genset. Tapi sebelahnya itu gudang. Jadi, nah di situ sepi juga bang. Ini ruang gensetnya di belakang dekat pohon itu. Beda lagi. Oke, terus? Itu gudang apa aja kan, itu gudang pokoknya gudangnya luas bang, gudangnya jadi segala macam tempat-tempat yang nggak dipakai di situ. Sebelahnya genset
Iya, ruang genset. Ruang genset. Agak gede tuh. Agak gede. Nah di situ tuh juga bang saya pernah kejadian serem tuh. Jadi setengah malam aku di situ kelaparan mau makan. Habis beli nasi tuh langsung buru-buru makan, gak langsung ke lantai tempat saya kerja. Nunggulah di situ. Di situ kenapa mau di situ? Kan malum namanya lagi trainingnya, takut dinilai jelek, takut ada atasan. Nah makanlah di situ setelah beli nasi keluar itu pas malam itu kejadiannya nggak sekitar jam 1 dah pas malam shift malam makan di situ di dekat gudang itu. Pas gudang itu aku makan biasa, nggak ada orang sama sekali, nggak ada yang lewat sama sekali, nggak ada engineering, biasanya cuma ada yang kalau nggak housekeeping ya yang paling engineering itu kebetulan nggak ada sama sekali jam 1. Yang penting aku lapar makan aja. Tiba-tiba bang di situ pas sepi, maksudnya nggak ada orang, saya makan tiba-tiba hening gitu, jadi hening kayak hening, nggak ada suara gitu, nggak ada suara. Memang sih jauh dari orang karena untuk ke depan sama ke parkirannya jauh, jadi memang hening di situ. Cuman heningnya itu tiba-tiba gitu, saya lagi makan mungkin ada setengahnya mau habis, perasaan saya hening, ilusinya hening. Pas hening gitu, saya langsung ngecium bau amis gitu bang, bau amis darah. Bau amis darahnya itu nyengat banget, kayak sampai mau muntah. Jadi bau amis, jadi sampai si perut itu gak tahan mau mual. Amis darah lah, pokoknya amis darah daging busuk. Di situ makan aja udah mau sambil mau muntah, sampai makan itu ditunda gak langsung makan. Muntah di situ, muntah beneran. Muntah yang tadi makan itu dimuntahin lagi dalam keadaan hening gitu kan. Pas bau amis gitu tuh kayak ada yang ngajakin gitu bang, kesini, coba kesini katanya. Dari arah mana? Dari arah gudang itu. Kesini. Cewek cowok nih ngajakin? Perempuan, cewek. Cewek. Ada sosok ya? Ada sosoknya. Kesini. Terus. Sosoknya itu pakaian suster sih. Itu suster kirain mau ngasih sesuatu atau apa, mau ngasih obat, atau kebetulan kan tadi lagi sakit tuh mual, mau ngasih obat kali. Itu anggapannya aku orang awalnya. Cuman pas makin dideketin karena kan ngajakan ayo di gudang, dia dari saya itu sekitar 15 meter jauh. Dia kayak ayo sini. Itu hening bang, posisi hening, dan saya juga keadaan setengah ngantuk, setengah capek. Wah, mungkin karyawan yang di atas atau saya gak kenal tapi ada di sini. Saya samperin tuh bang. Makin ke dalam itu makin ngilang. Nggak ada. Ini saya gak beres nih, ini saya dibawa ke dalam nih ini mah. Kata saya, udah ada feeling gitu. Tadi kan aku posisi jauh tuh, masih ada di pas gerbang koridor. Itu aku posisi dibawa ke dalam. Nah di dalam itu ada koncreng. Kirain ya itu namanya juga di gudang ya bang ya. Gonceng kayak itu, kayak gonceng piring, kayak gonceng makanan. Mau dilihat sumbernya, ternyata bener air tuh. Air bang di situ. Air yang kayak buat cuci tangan gitu. Wastafel. Di gudang kok ada wastafel, tapi memang bener ada buat toiletnya. Akhirnya aku masuk ke dalam. Dikirain tadinya cewek itu lagi bersih kali. Ya udah aku juga ikut bersih ya, tadi habis makan kan. Orang itu aku penasaran, mungkin ada di toilet nih. Samperin lagi tuh bang, setelah ke toilet tuh bang. Setelah di toilet penasaran bang. Tadi kan maksudnya nggak rusak amat gitu, maksudnya nggak serem amat. Pas saya buka itu gelap. Ternyata pas saya buka itu dia udah ada di atas. Di atas toilet saya buka itu kan atasnya suka ada atasnya kan. Atasnya bukan dinding, bukan apa sih itu bukan plafon. Jadi kayak masih ada orang buat bisa duduk kayak buat jongkok kayak gini ngelihat. Akhirnya saya gak kuat langsung lagi keluar tuh. Masih pakai baju suster nggak? Masih baju suster, cuman wajahnya aja yang
nggak rapi, jadi kayak bekas luka, bekas goresan. Gimana posisi dia di atas itu? Dia diri di mana? Dia kayak gini, menjulur terus lidahnya Di atas keluar. WC itu? Di atas WC, dia bukan di WC bawah, kan aku ngeliat ke bawah nggak ada. Cuman pas saya lihat ke atas, itu lagi posisi gini. WC itu WC yang gimana? Bilik berarti, bilik-bilik. WC tembok, cuman atasnya nggak ada itunya, Nggak nyambung gitu. nggak nyambung. Ya. Jadi kan bisa ada orang Yes, orang bisa diri di situ. di situ. Cuman ini bukan berdiri kayak jongkok kayak gini. Oh, kayak ngerayap. Ngerayap, ngeluarin lidah, ngeluarin air liur besar. Air liur banyak gitu. Ternyata yang saya tadi bau darah amis sampai mau muntah itu ternyata air liur. Kan tadi makan sampai muntah, ternyata air liur itu. Terus abis ngeliat kayak gitu gimana? Abis kayak gitu, aku langsung keluar aja lari, langsung keluar ke tempat asal lagi di base camp. Berikutnya nih bang, saya berikutnya mungkin udah ada mau ke 5 bulan lah di situ ya. Oh, udah 5 bulan. Udah ya? 5 bulan, tinggal sebulan lagi mau lulus dari udah mau keluar dari situ. Kejadian lagi tuh bang, lebih parah lagi. Jadi di siang bolong bang. Di siang Jadi bolong. pagi nih ya? Siang loh. Shift siang aku di bagian shift siang bukan malam. Kondisi rame banget, rame. Jadi pasiennya itu banyak pasien lah. Saya kan lagi istirahat, duduk capek, abis kerja dari jam 7 sampai mungkin jam 11, jam 1, jam 2-nya jam 2 siang kan, istirahat di situ. Aku istirahat dengan kelelahan, setengah lelah, setengah capek gitu. Jadi istirahat di kursi itu bang. Aku kan suka anak training ini gak bakalan dimarahin ya kalau misalkan duduk-duduk dulu di tempat kursi tamu. Aku mandang ke karyawan-karyawan yang udah kerja di farmasi. Ini lagi di lantai berapa? Ini di lantai dasar, di bawah, Oke. di office. Yes. Kan di office ada ruang farmasi, ruang Iya. obat, penyerahan obat. Itu ditambah lagi kan yang lainnya posisinya rame, jadi banyak tamu. Itu ada orang. Orangnya itu aneh bang. Aku ada di pas lagi capek lah, lelah gitu. Pikiran juga antara sadar setengah enggak. Jadi pas mau ngantuk itu ngelihat orang. Jadi orangnya sosoknya itu perempuan. Tapi dari fisiknya beda. Dia lebih kayak pucat. Tapi masih orang, masih ada nemtek. Aku masih tahu kan, paham mana orang, mana yang masih Ini karyawan farmasi berarti? karyawan farmasi. Di situ ada lebih dari 7 orang lah, ada 9 orang yang khusus bagian-bagiannya kan beda-beda. Iya. Nah di farmasi itu aku ada selewat agak aneh gitu bang. Kok orangnya diem, geraknya sewajarnya, kayak gerak ngasih nyatet-nyatetnya juga nyatet-nyatet kayak orang kutu buku, diem aja nyatet. Habis itu ngasih lagi ke temennya. Anehnya temennya itu nganggap biasa aja. Jadi nggak ada seperti orang ketakutan, nggak ada seperti orang gimana ya serem ngelihat fisiknya, enggak. Teman-teman yang di lingkungan dia di ruangan farmasi buat penyerahan obat nganggapnya dia temennya. Tapi saya perasaan beda, tetap orang itu pucat. Karena di situ rame juga, ada tamu-tamu pelanggan atau pasien keluarga yang nganter. Bingung tuh aku mau nyamperin untuk ngejelasin ini siapa. Seolah nggak bisa bang. Bentukannya aku seperti nggak bisa gerak. Dibilang ada yang nahan nggak, cuman bentukannya nggak berani. Jadi mau nyamperin ke situ, yang dirasain apa namanya kayak ada yang nahan aja. Ngedown aja. Ngedown aja. Tapi itu masih penasaran di hati saya, itu orang bukan sih kata saya. Karena aku itu setengah sadar lagi kecapean, ditambah ngantuk. Itu kan ilusinya lagi mengembara tuh, ilusi pikirannya tuh lagi kemana-mana kan. Jadi ngelihat dia itu bukan seperti orang biasa. Dari fisiknya. Mau nyamperin ngejelasin aku nggak bisa gerak, kata saya. Mau nyamperin juga takut menyalahi aturan, kan nggak boleh lagi kerja disamperin. Ada SOP-nya tuh kalau lagi kerja, apalagi anak training gitu nggak bisa. Jadi ke karyawan itu nggak bisa. Si cewek ini menoleh ke saya bang.
dia seolah-olah yang dirasain, yang bukan dirasain, yang seolah-olah menunjukkan terintimidasi. Jangan ngeganggu saya juga nggak ngeganggu kamu. Berkatanya seperti itu bang. Itu kedengerannya di mana? Lewat hati, lewat perasaan. Jadi dia ngomong kayak gitu ya langsung ya? iya, tapi dalam keadaan melotot. Anjir. Soalnya yang lain juga nggak ngeganggu, mungkin ini temen-temen yang di sini aja ramah-ramah. Dia melotot ke saya dengan keadaan saya takut kan, saya langsung merem kayak gini. Pas saya mau bangun lagi, mau dilihat, tiba-tiba udah nggak ada. Udah lah, waktu itu nggak disamperin bang. Akhirnya aku langsung lanjut lagi ke tempat kerja aku. Jadi yang itu tuh dia orang menyerupai atau gimana? Atau emang gimana? Hantu sih bang. Jenisnya seperti hantu bekas kerja jadi suster. Iya. Cuman ada yang ngejahatin temen-temennya atau apa gitu, dijahatin. Enggak, jadi pas kejadian itu yang harusnya di farmasi itu ada 7 orang, apa jadi nambah jadi 8 orang? Jadi 8 orang. Dan teman-temannya nggak ngeh nih? Nggak ngeh. Oh. Mereka nganggep temen biasa aja. Ramah, ngasih bill diterima, ngasih catatan dikasih, pinjem pulpen dikasih. Ternyata itu bukan orang. Ternyata bukan orang. Jadi dari pandangan mata ngomong ke saya, jangan. Ya lewat batin ya. Lewat batin, jangan ngeganggu saya. Saya juga ngeganggu kamu. Kebetulan temen ada 5 orang di bagian shift itu, yang satu sekolahan. Iya. Biasanya dipisah-pisahin tuh, Dipencar. Dipencar, ada yang di bagian kasir, ada yang di bagian office. Semuanya dipisahin. Cuman waktu itu kebetulan kita 5-5-nya ada di lantai 4, anak training semua. Jadi ditugasin malam Jumat. Itu ke lantai 4 kan totalnya itu ada 20 kamar. Jadi yang diisi cuma 6 kamar doang. Nah, 6 kamar itu setiap kamar itu beda orang. Anak training semua tapi. Nah, sekitar jam 11 dia udah kerja, udah ngurus, udah ngasih makan, udah ngasih arahan ke pasien sama yang ngantar keluarga, udah ngasih ngebinaan gitu. Akhirnya sekitar jam 1 temen saya kambuh tuh, punya penyakit lambung. Dia punya penyakit lambung, kambuh. Nah di situ rame, bingung, dia kayak mau pingsan gitu. Mau pingsan, temen-temen gimana caranya nih, harus ada makanan. Sedangkan di situ mau minta tolong siapa juga yang ada keluarga yang bawa makanan, nggak tahu kenapa, nggak sedia makanan. Mau walaupun malu kan kalau lagi darurat pasti minta lah ya. Itu sama sekali nggak ada. Dari keluarga pasien nggak ada makanan, nggak ada apa. Nah akhirnya sekitar jam 1 mutusin tuh bang mau keluar beli nasi aja, harus ada yang berani, salah satu daripada teman kita ini kambuh, karena kan anak itu udah mau meninggal gara-gara penyakit gitu, jadi takut terjadi lagi. Kita udah tahu anak itu memang penyakitnya lambung, jadi kalau dulu sempat mau meninggal tapi kayak masih selamat. Penyakit apa sih, GERD? Penyakit GERD ya. GERD. Iya. Oke. Makanya takut kejadian lagi, usahain beli nasi sekuat, bantu kalau selagi kita bisa bantu nyelamatin nyawa orang, bantu gitu. Sama temen tuh gitu runding ya. Akhirnya saya mau beli nasi sama temen-temen saya, minimal beli nasinya jangan sendiri kan, ini kata saya jam 1. Gak mungkin kita berani keluar jam 1 mana sepi lagi. Itu temen ternyata gak berani balik lagi ke atas karena tahu yang depan itu gerbang itu jauh, pasti lewatnya satu-satunya cara ke belakang, lewat belakang pintu yang dibuka ke arah kampung, ke arah maksudnya akses yang buat jalan kaki doang. Oke. Nah kalau mau ngelewat ke situ pasti ngelewatin koridor ruang mayat, ruang jenazah. Nah temen gak kuat itu, dia makanya lari lagi, balik lagi ke atas, gak mau, pasti satu-satunya jalan pasti lewat situ. Di situ tuh bang udah gak enak bang, saya gemeter. Orang mah cepet pergi kan, kalau saya malah sengaja duduk
mastiin saya berani apa enggak dengan bacaan-bacaan ayat. Oh, nguatin diri. Nguatin diri gitu. Oke, terus. Duduk, nguatin diri karena untuk sampai ke sana butuh waktu, butuh keberanian yang tinggi. Sedangkan aku yang dirasain aja waktu sampai mau koridor aja udah antara berani dan enggak, takut mau balik lagi antara enggak. Ada kursi di situ. Sebelahnya juga udah ruang jenazah. Ada kursi, keadaan gelap. Saya ngeliat bacaan ayat Quran yang dikasih tahu sama ustadz saya ya, supaya ustadz yang guru ngaji maksudnya, supaya ngilangin rasa takut. Akhirnya duduk ke situ, duduk itu bukan untuk beli nasi, malah duduk baca doa. Pelan aja memberaniin diri dengan tenang bacaan ayat Quran. Ketika baca ayat Quran, bukannya ngilang takut, justru dia malah ada. Jadi adanya itu kayak nyamperin bang, kayak nyamperin sosok. Ngedeket. Mau nyamperin, mau ngedeket, cuman aku cuma ngelihat kakinya aja. Oke. Gak dilihat aslinya, gak ngelihat kayak, enggak. Aku dalam keadaan baca-baca, kaki udah cukup ngelihat kaki aja kata saya. Itu baca amalan ngilangin takut. Kakinya normal apa gimana? Enggak, kakinya bukan orang. Kalau orang aku nggak takut, pasti hilang takutnya. Jadi itu enggak. Makanya aku berusaha nunduk aja sambil baca-baca itu. Dari itu juga pas dari dia muncul udah kerasa kayak teplek ada suara. Cuman nggak berani ngelihat aslinya. Cuma ngelihat kakinya, cuman tetap di bacaan. Berangkat tuh bang. Ya udah aku berani menjalan. Cuman nggak tahu kenapa bang. Itu baru tengahnya pas pintu mayat, pas pintu jenazah itu tempat masuk jenazah, aku nggak bisa gerak, Aku mau beli nasi di dalam batin gue tuh ya ini mau bantuin temen. Ya Allah kuatin, aku berani untuk keluar. Yang penting beli nasi. Itu tetap gak bisa gerak, gelap, terus keadaan gelap. Kan pas gelap banget itu, pas koridor masih hidup. Itu pas pertengahan mau antara keluar antara balik lagi, posisinya tengah-tengah. Yes. Pas pintu mayat, pas pintu masuk buat masukin jenazah lagi, itu nggak bisa gerak bang. Ternyata yang megangin, yang nahan kita itu orang. Megang apa deh? Kaki, jadi sebelah doang. Jadi sebelah doang. Dan anehnya gitu bang, tangannya dia di sini, orangnya itu masih di situ. Parah kan bang? Jadi dia megang kaki saya. Tangannya itu kayak menjulur jadi panjang, kayak karet. Tapi nyata banget itu saya nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak sama sekali. Meskipun itu bacaan diucapin terus sama saya. Saya makin bacain lagi, saya makin menumbuhkan iman. Mulai agak bisa tuh digerak-gerakin. Terus yang tangan tadi juga gak ada. Akhirnya saya nekadin antara mau balik lagi ke tempat tadi anak yang sakit apa mau ke warung. Di situ gak tahan bang, gak bisa gerak. Saya walaupun udah bisa gerak, ketakutan di dalam batinnya udah gak kuat. Udah ngeganggu, ngegoncang jiwa banget gitu. Itu mau beli nasi, apa mau balik lagi, ini gak kuat. Pas aku mau mikir mau beli nasi ayam maksain, tiba-tiba pintu kebuka. Pintu apa? Pintu mayat itu. Oh, pintu kamar jenazah. Pintu jenazah itu cuma, tapi nggak kebuka kayak kencang banget, nggak. Kayak gitu, kayak lepas. Mungkin tadinya nggak dikunci. Pikiran saya feelingnya begitu. Oke, kebuka sendiri. Kebuka gitu sendiri gitu. Pas kebuka sendiri gitu, di dalam bang saya ngelihat. Di dalam itu jenazah kan gak dibungkus, jadi dibungkus itu bukan kayak peti, jadi dibuat baring aja, kayak ranjang, tapi udah dibungkus putih. Oh, dia modelnya dikeramasin. Yang zaman dulu ya, jadi ditaruh di bed-bed gitu. Nah, kata di bed itu. Bukan yang dimasukin ke lemari ya? Bukan dimasukin ke lemari, tapi udah dirapiin semua, dibungkus pakai kain putih kan. Iya.
Dan di situ tuh bukan jenazah 1, 2, 3, ada lebih dari 10 kan. Kalau ruang jenazah siapa aja di situ banyak. Jadi di ruang jenazah itu yang saya perkiraan itu aja ya perkiraan. Itu lebih dari 20, mungkin ada 25 ya. Itu orang yang udah meninggal. Itu berjejer. Banyak banget. Ya dan ruangannya juga lega. Ruangannya itu lebar. Jadi ruangan khusus jenazah, maka kamar mayat lah gimana. Cuman mayatnya itu dijajarin aja. Terus ngeliat tuh dari selap pintu. Dari selap pintu itu lihat bang. Kan kecil tuh selap pintu, kelihatan emang. Kelihatan karena masih ada jendela-jendela. Oh, ada jendelanya. Iya juga, jadi juga bukan cuma ngelihat dari sisi pintu. Kamar jenazahnya gelap apa terang waktu itu? Gelap, setengah terang. Jadi gak terang banget. Jadi gelap cuma ada lampu satu lah ibaratnya. Oh iya. Bukan lampu dihidupin full semua. Jadi kayak buat cahaya doang. Iya. Buat cahaya doang. Kayak ada orang bang. Nah untuk saya berpikir positif aja untuk ngeredain rasa takut saya. Mungkin karyawan yang ngeramasin mayat, yang ngurus mayat gitu, yang di rumah sakit yang bagian ngurus mayat kan ada. Karena selalu sendiri kata saya bang, karena tahu kalau yang bersihat malam dia orangnya emang sendiri gak berdua yang ngurus mayat yang ngerapiin ngebungkus itu. Kalau di shift malam maupun itu nggak banyak kan, emang dari aturan rumah sakitnya begitu. Wah orang nih, reda tuh takut saya bang. Saya masuklah ke kamar jenazah. Ke kamar jenazah itu. Oh iya, karena ada yang jaga ya. Ada yang jaga. Terus pas saya samperin, abangnya di ruang jenazah juga kan ada toilet buat toilet biasa, cuma buat aja. Saya samperin si abangnya itu karena abang bentuknya bapak laki-laki kan orangnya. Dia ke toilet masuk. Udah tungguin di sini. Mau nyamperin takut marah dia. Gak sopan. Kan anak ini selalu harus dijaga banget tuh kesopanannya. Ya udah dibiarin tuh dia ke toilet nunggu keluar lah. Saya tunggu keluar lah. Itu saya persis bang, di depan udah mayat-mayat. Pandangan tuh berarti udah mayat semua ya? Mayat semua emang. Pada jenazah emang lumrahnya berbaring. begitu di rumah sakit kan namanya juga. Aku memaklumi gak takut tuh. Cuman ketika si bapak yang ke toilet itu gak keluar, saya tungguin bang. Kok gak keluar kata saya. Mana ini udah jelas mayat semua. Masa yang tadi kan si bapak tadi ada kata saya. Mastiin tuh bang, saya masuk ke toilet. Ketok-ketok. Namanya aku masih kenal soalnya Pak Wardi. Jadi dia yang jaga itu kenal. Oh namanya Pak Wardi. Iya, aku sampai. Pak Wardi, kata saya, Pak Wardi, ini Bapak Wardi tugas malam ya? Untung Pak saya mau beli nasi, ini aku gak berani Pak minta tolong ya. Gituin bahasa saya pakai bahasa itu kan, tapi bahasanya bahasa Sunda. Sundanya kayak ngomong Sunda. Cuman kok nggak ada balasan bang? Kok nggak balas kata saya. Pak Wardi sekali lagi ketok Pak Wardi, ini Pak Wardi bukan? Maksudnya mau minta tolong Pak, saya mau beli nasi. Ini gimana? Masih nggak ada juga. Ketiga kalinya saya ketok-ketok. Pak tolong Pak, saya memang takut, tapi jangan kayak gitu juga Pak. Saya lagi training, tapi jangan ngerjain juga Pak. Saya tolong maklum anak baru. Masih ada suara juga dalam keadaan saya agak sedikit kesel gitu, nadanya ditinggiin. Ya udah penasaran. Aku dobrak aja, maksudnya dobrak nggak dobrak banget ya, cuma dibuka aja. Coba didorong. Didorong aja begitu. Ternyata nggak ada. Nggak ada bang. Terus jadi orang Pak Wardi itu kemana ya? Di situ mulai ketakutan tuh bang, takut. Anjir, kok nggak ada orang kata saya. Ini gimana ya? Nah disitulah ngeberaniin diri nekat apapun yang terjadi. Mau gak mau harus beli nasi. Larilah bang dari kamar jenazah itu. Banyak yang dirasain, mungkin ngejelasin secara logika, nggak ada yang bakalan ngerti kecuali yang merasakan. Ada yang megangin inilah, ada yang duduk lah, kayak ada yang ngalangin lah. Kayak ada yang ngalangin di pintu lah. Karena kan ini mayat aku posisi harus ngelewatin mayat itu. Tapi secara biologisnya jelas banget kerasa. Jadi kayak ada yang narik lagi, ulah jangan ke situ, jangan beli nasi.
awas tuh jangan beli nasi, seolah ngalangin gitu sih. Iya. Ngalangin ketujuan saya. Ada yang megang kaki lah, padahal orang nggak ada. Tapi bentukan yang dirasain secara biologisnya gitu. Ada yang megang, ada yang ngalangin, ada yang megang baju. Gimana caranya kayak seolah ngalangin jangan sampai ke tujuan. Dengan keteguhan saya, dengan tetap punya keteguhan pengen beli nasi, sekuat tenaga akhirnya keluar bang saya. Keluar itu pun dalam keadaan penuh ketakutan. Dan akhirnya saya beli nasi itu bang, dan cuman nggak lewat situ lagi. Lewat depan akhirnya. Lewat depan sampai keliling, sampai 30 menit kan keliling. Nggak mau lewat belakang lagi ya? Nggak lewat belakang lagi. Itu sih bang kejadian serem-seremnya. Jadi itu sampai alamin kayak gitu tuh. Ternyata bener nyata ada yang menakut-nakutin itu bener ada. Di dalam pas kondisi kita lemah. Jadi dalam kondisi ketakutan yang memang dirasain takut, itu justru malah makin menjadi. Kan untuk secara biologisnya ngejelasin kayak ada yang narik itu gak mungkin orang percaya. Tapi yang merasakan itu 1000% bang percaya. Dan itu baru pertama kali nggak Bang Rudi ngalamin itu, apa sebelumnya nggak pernah ngalamin? Udah ngalamin juga di kampung, maksudnya di kampung sendiri juga kejadian-kejadian yang mistis, kejadian-kejadian kuburan gentayangan, kejadian-kejadian kuburan yang udah meninggal orangnya gentayangan keliling, itu terjadi meskipun mitos, tapi ada aja gitu yang kejadian-kejadian. Oh berarti udah ngalamin sebelumnya tapi udah ya? ngalamin sebelumnya. Dan baru ngerasain intens begitu di rumah sakit ini? Di rumah sakit ini. Berapa bulan akhirnya ininya? Trainingnya? Sampai 6 bulan, alhamdulillah sampai dapat sertifikat. Terus? Habis dapat sertifikat, lanjut lagi sekolah lagi 2 tahun. Habis 2 tahun baru bisa kerja. Oke, berarti tapi kerja nggak di rumah sakit itu lagi? Nggak di situ lagi. Kenapa nggak mau? Di rumah sakit lain aja, karena kan nggak ada kesempatan juga di situ. Kenapa? Di situ susah masuknya? Susah masuknya. Selain ada kejadian-kejadian yang aku nggak bisa dijelasin secara nalar, juga di situ masuknya juga susah. Ya udahlah cari yang rumah sakit lain. Akhirnya dapat di rumah sakit lain. Di rumah sakit lain. Dan rumah sakit itu terkenal, sejarahnya ada. Apa sejarahnya? Terkenalnya apa? Dulu ada yang kejadian, ada yang remblong. Remblong itu pas banget rumah sakit. Di situ banyak yang meninggal, yang banyak rusak fisiknya. Yang remblong nih apa? Truk. Okay. Pas pagi, jadi dia remnya blong. Pas pada masuk karyawan, ada yang mungkin pengunjung, banyak meninggal tapi banyak yang rusak. Jadi si remblong ini nabraknya ke rumah sakit? Ke gerbang. Oh. Gerbang pas banyak mau masuk lagi, masuk entah itu karyawan, entah itu keluarga pasien. Oh. Itu sejarah di situ tahun zaman dulu ya, tahun 80-an, tapi ada di berita. Jadi dia ada yang kecelakaan, jadi si ruh-ruhnya itu masih gentayangan. Ini mohon maaf ya teman-teman di rumah ya, nanti kalau selama video bakal ada tatut-tatut misalnya namanya di itu, ini kita nggak tahu ya nama rumah sakit atau daerahnya bakal disensor apa enggak, karena dari tadi Bang Rudi nyebutin nama aslinya dari rumah sakit, kelurahan sampai jalannya nama asli semua, tapi nanti kita pikir-pikir lah ya. Tapi kalau dari awal video udah tatut-tatut berarti keputusan kita buat ngesensor si rumah sakitnya ya, karena ngeri juga kan kalau nyebutin instansi itu ya kan. Iya. Tapi nggak apa-apa Bang Rudi cerita memang natural banget apa adanya dan nggak ada yang ditutup-tutupin ya. Nah semua nama rumah sakit apapun itu. Dan akhirnya terakhir tuh yang di kamar jenazah itu ya kejadian horornya. Kejadian yang horor yang saya alami itu di kamar jenazah. Kalau teman-teman yang lain sama anak training ada yang ngalamin juga nggak? Pernah sharing-sharing nggak? Sharing-sharing cerita? Sering. Terus cuman ada yang beda kejadian juga aja. Gimana? Ada satu kejadian nggak yang paling serem menurut Bang Rudi? Yang dialamin temennya aja? Yang dialamin temen ini ngelihat sosok Kunti. Selalu dari ruangan bang muncul, tapi ruangan kosong. Pas disamperin nggak ada. Oke. Sampai kesurupan. Jadi kesurupan di rumah sakit itu, habis kesurupan itu jadi penyakit, dia kayak gangguan jiwa gitu, diobatin ke kiai, dukun, nunggu waktu lama,
sembuh juga sih, tapi nunggu berbulan-bulan sampai kayak gitu di rumah sakit itu. Jadi dia kesurupan. Setelah kesurupan tuh jadi sakitnya mental, kayak bentuk orang dikirim jadi gila gitu. Tapi untungnya ini sembuh lagi, diobatin sama kiai. Oke, Bang Rudi, sekarang sibuk apa nih? Lagi sibuk ngapain? Sekarang kerja ya, di Jakarta. Masih kerja aja ya. Dan lancar terus nih Bang ya kerjaannya. Yang penting rezekinya lancar terus. Amin, ya Allah. Terus kerjaannya juga ya karirnya terus meningkat terus lah. Dan thank you banget udah mau ceritain ini sama temen-temen di rumah, terutama sama gue berdua nih sama Boni di sini. Thank you banget ya udah nyeritain ini. Sama-sama Bang. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like. Pokoknya jangan lupa di like videonya dan jangan lupa komen juga. Dan yang mau cerita nih, mungkin yang teman-teman di rumah atau teman-teman yang ada dari ini ya, dari nakes juga ya, dari dokter atau dari yang pokoknya yang kerja di rumah sakit lah, yang mau cerita juga datang langsung ke sini tuh caranya gampang banget. Kalian bisa klik link di deskripsi. Jadi di bawah video ini tuh kalian klik ada deskripsinya, terus ada linknya tuh. Bisa kirim cerita di situ, nanti ada yang balas di WA ya. Oke. Akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Rudi juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.